Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdid qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah di setiap waktu dan di setiap tempat. Kepadanya berpulang seluruh urusan makhluk, dan hanya kepadanya pula kita semua akan dikembalikan. Demikian pula salawat serta salam kita persembahkan kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibul Maulid, Sahibul Hajat, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bitung yang diwakili dan dihadiri oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru, pimpinan, romis, anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri Bitung, anak-anakku dari Majelis Nurul Khairat yang saya hormati. Saya datang ke sini sudah 2 kali mengisi acara ini ya. Saya sebelum itu teringat 15 tahun yang lalu masih kepala sekolah Pak Ondang, dan saya masih kepala sekolah aliyah waktu itu. Jadi waktu itu kita sering ketemu dengan Kepsek SMA Negeri 2 Bitung di MKKS, Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah. Kadang saya suka diskusi, tukar pikiran dengan beliau. Jadi sekolah ini tidak asing lagi. Oleh sebab itu, adik-adikku, anak-anakku semua, hari ini kalian mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca temanya ini cukup bagus, menjadikan Rasulullah sebagai inspirasi dalam berkarya dan berbuat baik dalam kehidupan modern. Mari masuk. Adik sebentar ambil foto, mengganggu. Sampai di mana tadi itu? Begini kalau orang tua yang bicara. Maulid bukan ulang tahun. Bedakan ya, ulang tahun dan maulid. Kalau ulang tahun yang merayakan dengan syukuran, doa, acara dan sebagainya, itu ulang tahun. Dan ulang tahun, selesai ulang tahun tidak perlu ada kelanjutan, baik itu sebagai panutan, baik itu sebagai teladan maupun contoh. Maulid berbeda. Maulid dirayakan, maulid diperingati, yaitu berkaitan dengan sosok manusia yang kata agama Islam harus diteladani. Kelahiran itu sebagai bukti bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tadi mungkin sudah lebih 2 jam ya
2 jam ya, 2 jam. Itu 2 jam itu dipakai untuk tabuh rebana dan pembacaan maulid. Itu yang tadi dibaca bahasa Arab itu bukan doa saja, tapi sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak beliau dalam rahim sampai beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Hanya bedanya dia pakai bahasa Arab, tidak dibaca dalam bahasa Indonesia. Mengapa pembacaan maulid itu dipakai dengan bahasa Arab? Agar adik-adik, anak-anakku generasi Islam bisa paham dan mengerti bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Quran. Makanya adik-adik, biar orang dari mana asalnya, suku manapun, tetap diwajibkan belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan semua orang yang beriman kepadanya harus belajar bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Saya kasih contoh. Apa artinya sholat? Sholat bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Arab. Sholat artinya doa. Kalau Anda menyebut kata sholat itu artinya doa. Tapi kalau Anda menyebut dengan kata sin, es, itu artinya yang mengalir. Contoh, salat. Nah, itu berarti yang Anda maksud itu air yang mengalir. Tapi kalau Anda sebut as-salat atau sholat, itu artinya doa. Nah, inilah bedanya bahasa Arab, sehingga tidak boleh salah makhrajul hurufnya, cara penyebutan huruf. Kemudian tadi dibacakan tadi itu maulid, itu bagaimana akhlak Rasulullah, budi pekerti Nabi itu harus diteladani. Ustaz kasih contoh. Ini Ustaz kasih contoh ya. Ada suatu saat Nabi naik onta bersama sepupunya yang masih remaja, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka lewat di suatu kaum. Di situ ada wanita-wanita yang bercadar. Oke. Karena di daerah gunung tiba-tiba bertiup angin dan membuat terbukanya cadar perempuan. Ketika itulah Sayyidina Ali spontan melihat cadar tadi. Kemudian Nabi mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Tapi yang namanya pemuda suka, senang melihat yang namanya cantik-cantik. Dia berpaling untuk yang kedua kalinya, mau lihat lagi, memperjelas penglihatan pertama. Nabi kita Muhammad SAW meletakkan kedua tangannya di pipi kanan dan pipi kiri dari arah belakang dan berkata begini kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tudbi'in nadratan nadra fa inna lakal ula wa laysa 'alaika thaniyah. Wahai Ali, kalau yang pertama itu ditolerir, tapi kalau kau berpaling untuk memperjelas, itu agama tidak benarkan. Artinya yang pertama itu karena kebetulan, yang kedua itu karena engkau ingin melihat lawan jenismu yang bukan mahrammu. Itu sebabnya contoh-contoh teladan seperti inilah yang menjadikan setiap tahun maulid perlu dirayakan untuk selalu mengingatkan kalian dan kita orang tua bahwa ada suri tauladan dari sosok mulia Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan panutan. Sekarang Ustaz tanya sama kalian, sudah ada yang ikuti Nabi? Paling cepat begini, coba angkat tangan jujur. Siapa yang jaga sholat 5 waktu? Jujur. Kalian tidak jujur, Allah Maha tahu. Yang 5 waktu. Oke, 1, 2. Laki-laki tidak ada. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang sholat 5 waktu. Sekarang yang sholat sewaktu-waktu. Angkat tangan. Angkat tangan.
Berarti yang tadi sedikit, sisanya angkat tangan semua. Yang sewaktu-waktu, angkat tangan. Baik, yang ketiga, yang tidak sholat, angkat tangan. Ustaz mau tanya, sholat itu wajib apa bukan? Jawabannya wajib. Ucapan kalian hari ini akan ditanya Allah kelak nanti ketika kalian di yaumul hisab. Kalian akan ditanya oleh Allah, apakah selama engkau hidup, baik dikala engkau remaja hingga engkau tua, apakah engkau sholat apa tidak? Nabi itu kalau sholat kakinya sampai bengkak. Ditanya, ya Rasul, bukankah engkau Nabi pilihan Tuhan? Mengapa sholatmu seperti itu? Kata Nabi, karena banyak nikmat yang Allah berikan, maka aku lebih wajar, lebih banyak bersyukur kepadanya. Sekarang Ustaz tanya, sudah berapa kali bikin maulid adik-adik? Okay. Sudah kesekian kali Ustaz, dan kesekian kali pula maulid tidak membawa hikmah apa-apa bagi kalian. Karena yang wajib pun kalian tinggalkan, apalagi hanya sekedar anjuran. Seorang muslim bila dia tidak sholat, berarti dia telah mengingkari wujud Tuhan yang menciptakan. Jelas? Boleh minta tisu? Maaf Pak, apakah Ibu akan tamam? Adik-adik siswi, dengar nasihatnya. Tuhan nampak tidak? Tuhan kelihatan tidak? Tuhan kalian rasakan tidak? Tidak, semua tidak. Oke, tapi kalau ada orang beribadah, sholat, beribadah, menyembah Tuhan, maka saat itulah kalian siswi coba perhatikan. Sedangkan Tuhan yang dia tidak lihat, Tuhan yang dia sembah tidak wujud, asli dia setia menjaga hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan pasangannya kelak nanti, yang setiap saat memberi manfaat? Jadi dusta, bohong bila dia menyatakan cinta, tapi ternyata kepada Tuhan pun dia tidak pernah wujudkan cinta itu. Jelas? Jadi sebagai muslim dan muslimah, itu dulu, jangan dulu lain-lain. Jaga sholat 5 waktu. Menjaga hubungan dengan Tuhan berarti kita menjaga hati. Bila hati terjaga, hubungan dengan sesama manusia pasti akan terjaga pula. Tuhan yang tidak nampak sanggup dia pertahankan hubungan yang indah, apalagi manusia yang selalu memberi arti dan selalu membantu ia ketika dalam keadaan kesulitan. Mau sesama muslim, mau non-muslim, selagi kita sama-sama manusia, kita harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Ibadah urusan masing-masing, tapi tolong-menolong, menjaga hubungan, kewajiban bagi kita setiap pemeluk agama yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Benar? Coba kalau bisa saya usulkan sebelum program-program maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya, program sholat 5 waktu dulu. Bagaimana mereka ini dibuat sama seperti anak-anak taman pengajian Quran. Setiap sholat di masjid tanda tangan imam. Kalau sholat kalian tidak perhatikan, berarti agama hilang dari hati kalian. Terbukti ada berapa ini siswa muslim dan muslimah yang hadir ini? Boleh sekitar 200, 300. Bayangkan di 300 hanya 3 perempuan yang sholat dan hanya 1 laki-laki yang sholat. Saya tanya, yang laki-laki ada sholat Jumat tidak? Angkat tangan. Yang selalu Jumat, yang selalu, yang sewaktu-waktu. Berarti orang ini tahu Tuhan satu Jumat 1 kali.
Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, orang lupa ke Tuhan. Nanti orang ingat tuh hari Jumat. Makanya tidak heran Tuhan pun nanti ingat pokoknya tiap Jumat. Kalau hari di luar ada yang miras, ada yang ehabun, ada yang mati di jalan, ada yang tawuran. Kenapa Tuhan biarkan? Karena kalian tidak pernah menjaga hubungan baik dengan Tuhan, maka Tuhan pun membiarkan hidup kalian. Tapi orang kalau ada sholat 5 waktu, dia ingat mama ada larang keluar rumah, papanya tidak kasih kunci motor, dia sadar. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mengawasi hidupnya. Orang tua sejauh mata memandang ada batas melihat kalian, tapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kesepian dan ketersembunyian Allah tahu apa yang kalian buat. Ini peringatan hikmah Maulid. Jadi Maulid bukan hanya walimah, bukan hanya duduk, bukan hanya sambutan ketua panitia, perayaan sukses. Untuk apa perayaan sukses? Tapi hikmah yang dibawa, pokok acara tidak pernah kalian realisasikan dalam hidup. Mau apa lagi inspirasi? Temanya boleh bagus, tujuan acaranya boleh indah, tapi tema dan tujuan acara yang dimaksud adalah yang tidak sholat. Jadi sholat, yang sudah sholat tetap jaga ibadahnya. Oke? Baik. Mari kita lihat sebagai terakhir, tidak usah panjang-panjang. Orang muslim dan muslimah kalau tidak sholat kafir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man taraka sholatan fardan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang tidak sholat, maka kekafirannya telah jelas dan nyata. Tahu itu kafir? Orang yang tidak mengakui ada Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kalian hanya mau menerima nikmat, tapi tidak mau mengakui adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi bagi yang tidak sholat, mulai belajar sholat. Ini program yang mesti kalian tanamkan dalam hati. Karena sia-sia setiap saat ada Maulid, ada Isra Mi'raj. Bila kalian rayakan, kalian berjilbab, kalian berkufiah, kalian berbaju koko dan sebagainya, tapi tidak sholat, perayaan hanya di atas kertas, tidak melekat di hati. Jadi yang belajar sholat, Ustaz kasih ajar caranya begini. Yang paling gampang sholat mana? Sholat maghrib apa sholat subuh? Nah, jujur, maghrib apa subuh? Mulai dari maghrib. Pokoknya maghrib. Oh, yang lain belum? Maghrib 1 tahun. Maghrib semua itu. Masuk tahun kedua, maghrib isya 2 tahun. Habis itu tahun ketiga maghrib isya dohor. Ustaz subuh jangan dulu. Maghrib isya dohor, 3 tahun. Oke. Tahun keempat maghrib isya zuhur asar. Tahun kelima mati. Berarti tidak sempurna 5 waktu. Bukan seperti itu. Salah melatihnya. Maghrib sekali-kali tambah dengan isya. Maghrib isya. Maghrib isya. Sampai kalian tidak bisa tinggalkan maghrib isya, baru kalian duhur, maghrib isya. Duhur, maghrib isya. Baru kemudian sekali-sekali maghrib isya, duhur, asar. Kalau sudah terbiasa 4 waktu, baru bilang sama orang tua, kasih bangun jam 4:30, saya mau sholat subuh. Itu cara melatih supaya tahu sholat. Dan jangan dipaksa. Sholat tidak bisa dipaksa, tapi harus lahir dari hati. Kita bermaulid tahun ini, kita belajar untuk sholat bagi yang belum sholat, dan bagi yang sudah sholat
lebih memperbanyak sholatnya. Setuju? Jadi hikmah Maulid hari ini yaitu sholat. Barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah Pak Minarjunan itu bisa direalisasikan itu. Artinya buat mereka kegiatan sehingga itu sholat terpelihara. Kalau sholatnya terpelihara, hubungan dengan Tuhan terpelihara, hubungan dengan manusia akan lebih mudah terpelihara. Ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Menjadikan kalian generasi-generasi yang melahirkan peradaban-peradaban yang lebih baik dari peradaban-peradaban yang kita alami ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan saya isi hikmah. Tadi sudah tambah dengan baca doa penutup. Di luar kesepakatan ini ya. Mari bagi yang muslim kita berdoa bersama, dan bagi saudara-saudara yang muslim mungkin bisa menyelesaikan dengan masing-masing. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamam qudusul ma'mul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila akhwani al-anbiya wa sallallahu alaihi baiti tahirin wa ila ashabi rasulillah ajma'in wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'i'amin lillahi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahu yahdina wa yahdikum sawa'a as-sabil wa yaftah 'alaina wa 'alaykum futuhal 'arifin wa yudkhilna al-jannata ma'a as-salafin as-salihin la yub'iduna minhum la fi dunya wa la fil akhirah innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi ijabatin jadir. Allahumma ij'alna min ahli khair واحينا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. أسأل الله يمن علينا بالغفور بجاه الرسول وسلاف الفحول وثبتنا على الصراط المستقيم وادخلنا دار النعيم عن الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا نياتنا، اللهم تقبل منا حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة بفضلك اللهم يا رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum